Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita percaya walau kita terpisahkan oleh ruang dan waktu, tetapi tetap kita percaya bahwa kita bersatu hati di dalam kasih Kristus. Kami percaya Tuhan, dimanapun kita berada, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan boleh bekerja dalam setiap hidup kita. Amin. Mari pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan, untuk kita boleh menyembah nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau adalah kasih anugerah kami yang terindah. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau hampiri tata Tuhan, untuk kami boleh menyembah nama Tuhan. Kami mau rasakan Tuhan, lawatan Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Biarlah kuasa-Mu memberkati setiap kami Tuhan, yang percaya mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau hidup oleh karena kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Glory haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku, buat anugerah-Mu Bapa, buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih
setiap hati kami Tuhan yang rindu akan jamahan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami mau rasakan lawatan-Mu boleh bekerja dalam hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja dalam hidup keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang percaya, kita mau menyanyi buat Tuhan, kita mau menyembah buat Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, inilah hati kami Yesus yang rindu menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Hanya Kau satu-satunya pribadi yang kami nanti-nantikan. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Kami mau mengakui Engkau Tuhan, Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang kami percaya. Engkau adalah Allah kami, anugerah terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, Terima kasih. kami merasakan kasih-Nya Tuhan. Kami merasakan jamahan-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Yesus. Iyalah, 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 iyalah. Iyalah, 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 iyalah Yesus. Engkau baik Tuhan. Selama-lamanya Kau tetap Allah kami yang baik, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam hidup kami. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kami. Bertahtalah Engkau Tuhan, lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dimanapun Anda berada hari ini, dimanapun Engkau berada hari ini, mari kiranya hatimu terfokus kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi tempat, jarak, dan waktu. Waktu engkau membuka hati, waktu
waktu Engkau membuka hati, waktu Engkau membuka kehidupan, Tuhan bekerja. Tuhan melawati hidupmu. Tuhan akan menjamah hidupmu. Kuasa kebangkitannya akan mengubah kehidupanmu. Kuasa kebangkitannya akan memperbarui kehidupanmu dalam nama Yesus. Oh Rabasi, Papa Papa Rabasi, oh ini karena masuk, karena haleluya. Mari saudara kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, sebab Dia hidup, oh pada hari esok. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Tak getar, tak getar. Membuktikan Yesus hidup. Mari yang percaya katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Glory bagimu pada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia kuasa kebangkitanmu mengalahkan semuanya. Sebab maut, kuasa maut, ketakutan, intimidasi tidak menguasai kehidupanmu. Telah dikalahkan di kayu salib. Kuasa kebangkitanmu telah melakukan semuanya itu dengan sempurna, dengan ajaib.
Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang baru, buat kemurahan-Mu, buat kasih karunia-Mu. Kami masih bisa tegap sampai hari ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Kami berkata karena Engkau yang terlibat seutuhnya atas kehidupan kami. Tidak ada kekuatan kami sedikit pun. Kami berkata di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada kekuatan sedikit pun dalam kehidupan kami. Kalau kami ada, kami kuat, kami sehat hari ini Tuhan. Kami berkata karena Tuhan yang terlibat seutuhnya atas kehidupan kami. Oh thank you. Oh thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kiranya urapan-Mu mengalir pagi ini Tuhan. Menjamah setiap hati. Menjamah setiap hati. Kuasa kebangkitan menyelesaikan semuanya. Setiap ketakutan, intimidasi dilenyapkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bukan kuat, bukan gagah kami, melainkan Roh-Mu. Roh-Mu yang membuat kami kuat sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kuasa-Mu bekerja, mengurapi setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Akan menerobos dalam setiap kehidupan kami, menjamah setiap kami, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan bekerja. Ketika kebenaran firman Tuhan dilepaskan pada pagi hari ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Sebab kuasa kebangkitan menyelesaikan itu dengan sempurna di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Bagimu kemuliaan, bagimu hormat, bagimu syukur. Kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Satu anugerah, satu kemurahan Tuhan yang sungguhlah luar biasa, yang Tuhan berikan dan kerjakan atas kehidupan kita semuanya. Saya percaya kalau kita hari ini ada, kuat dan sehat, percayalah bahwa itu bukan kekuatan kita. Itu bukan karena kehebatan kau mampu, kau hebat. Bukan sekali-kali. Percayalah bahwa Tuhan yang terlibat seutuhnya atas kehidupanmu. Oleh sebab itu, jangan sampai ada yang berkata bahwa aku kuat karena aku hebat. Aku kuat karena aku pintar. Enggak Bapak Ibu. Tetapi kalau engkau ada sampai hari ini, karena kekuatan kasih karunia Tuhan yang menopang kehidupan kita. Sehingga hari ini engkau ada. Haleluya. Sebab kita tahu bahwa kita terbatas dalam seluruh area kehidupan kita. Engkau terbatas dalam seluruh area kehidupanmu. Pemikiranmu, kekuatanmu, kekayaanmu, keuanganmu terbatas. Kita butuh Tuhan yang tidak terbatas. Kita butuh kasih karunia-Nya yang terus bekerja atas kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti untuk mempercayai akan janji Tuhan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah bosan. Jangan pernah berhenti. Terus berharap, terus berpegang kepada janji Tuhan. Sebab dikatakan, waktu kita keluar kepada kasih karunia, kita keluar daripada pokok anggur yang benar itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, biarlah kita melekat. Kehidupan kita, hati kita melekat kepada kebenaran firman Tuhan. Melekat kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Haleluya. Saya percaya lewat kuasa kebangkitannya, kita akan diubahkan semuanya.
Sebab dikatakan firman Tuhan bahwa kuasa kebangkitannya telah menyelesaikan semuanya itu dengan sempurna, dengan ajaib. Sehingga maut tidak berkuasa lagi. Sehingga kematian, ketakutan, intimidasi, sakit, penyakit, bahkan saya katakan kemiskinanmu telah diselesaikan semua di kayu salib. Dan terbukti pada hari yang ketiga dia bangkit, dia mengalahkan semuanya itu dengan sempurna. 3 hari yang lalu kita sudah merayakan Paskah, dan kebenaran firman Tuhan sudah datang dalam kehidupan kita. Kita berharga, sangat berharga, sangat bernilai tinggi. Sehingga dia yang hebat, dia yang kudus turun dari surga untuk menebus kita yang berharga, yang bernilai, yang seharusnya, sekali lagi, yang seharusnya kita tidak layak untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Karena kenapa? Karena dosa, karena kita kotor, penuh dengan lumpur dosa. Oleh anugerahnya, oleh penyalipannya, terjadi pertukaran di kayu salib. Terjadi pertukaran di sana. Yang seharusnya kehidupan kita yang mati, seharusnya kehidupan kita yang tersalib, tetapi terjadi pertukaran. Sebab Tuhan Yesus melihat kita sebagai ciptaan yang berharga, sempurna, dikembalikan kepada posisi kita yang semula, segambar dan serupa dengan Tuhan. Haleluya. Nah saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga ayat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya ulangi sekali lagi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus menghendaki, Rasul Paulus menginginkan dalam kehidupannya, merindukan bahwa yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kenapa Rasul Paulus sangat merindukan, sangat menantikan, sangat mengingini mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya? Sebab kita tahu bahwa waktu kita mengenal Dia, kuasa kebangkitannya itu, ada kuasa yang bekerja, ada urapan yang bekerja, yang menyelesaikan semuanya itu. Dikatakan setiap orang yang percaya, setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan. Sebab kenapa? Dosa, ketakutan, intimidasi, kematian, sakit penyakit, kemiskinan kita terselesaikan di kayu salib. Dan bagi orang yang percaya, dikatakan kuasa kebangkitannya itu telah menyelesaikan semuanya dengan ajaib dan sempurna. Sebab dikatakan firman Tuhan bahwa penebusan Tuhan, kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya berbicara tentang kekekalan kita, kehidupan kita yang ditebus, kita kelak mati masuk surga. Tetapi ini yang saya mau katakan, bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu bukan hanya menebus daripada kekekalan kita, tetapi kekinian kita juga ditebus oleh Tuhan. Sakit penyakit kemiskinan kita, ketakutan, intimidasi telah terselesaikan semuanya. Oleh sebab itu, mari terus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan akan janji dan kekuatan daripada kebenaran firman Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya, orang Kristen hari-hari ini, tidak ada alasan untuk kita dapat khawatir, tidak ada alasan untuk kita ketakutan. Tetapi saya melihat hari-hari ini dalam kasus daripada pandemi COVID-19 ini yang tetap masih ada hari ini, dan kita melihat berita-berita hari ini di negeri kita, di negara kita, yaitu semakin bertambah, semakin banyak daripada
korban yang terjangkit dan korban yang meninggal semakin bertambah pula. Nah, ini yang saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa hari-hari ini iman kita sedang diuji kemurniannya. Ini yang saya mau katakan sekali lagi, bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menguji kemurnian hati kita, kemurnian daripada iman kita kepada Tuhan. Apakah waktu kita dalam kondisi titik terendah, waktu kita kondisi terjepit hari-hari ini, mengalami ketakutan, mengalami intimidasi dalam kehidupan kita, apakah kita masih terus bergantung kepada Tuhan, masih terus berpegang kepada janji kebenaran firman Tuhan? Nah, seharusnya orang Kristen, orang percaya, ketika dia sadar persis, tahu benar-benar akan kuasa kebangkitannya itu, tidak ada alasan, sekali lagi, tidak ada alasan untuk orang percaya, untuk orang Kristen mengalami yang namanya ketakutan, intimidasi melihat kondisi hari-hari ini. Sebab apa? Kuasa kebangkitannya telah menyelesaikan itu dengan sempurna. Amin Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu terus mempunyai hati kenal dengan Tuhan, ingin lebih dalam lagi mengenal akan kuasa kebangkitannya dalam kehidupan saudara dan kehidupan kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terus yang saya mau serang hari-hari ini, karena banyak hari-hari ini orang percaya mengalami ketakutan, mengalami intimidasi, mengalami kekhawatiran, keresahan yang begitu luar biasa. Dan saya melihat ada banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen hari-hari ini mulai imannya terkikis, mulai tidak percaya lagi oleh kebenaran janji daripada firman Tuhan, ketakutan yang berlebihan. Dan ini yang saya mau katakan, bahwa ketakutan, intimidasi adalah suatu penghinaan kepada kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, bahwa ketakutan, intimidasi, kekhawatiran itu penghinaan kepada Tuhan, penghinaan kepada kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Sebab dikatakan kuasa kebangkitannya telah menyelesaikan semuanya itu. Oleh sebab itu, ini yang saya mau serang hari-hari ini kepada umat Tuhan, kepada orang percaya. Ketakutan pandemi daripada COVID-19 ini yang terus mengikis iman daripada orang percaya, mulai tidak percaya kepada janji Tuhan, mulai tidak percaya lagi kepada kebenaran firman Tuhan, mulai tidak percaya lagi kepada gereja, tidak percaya kepada hamba-hamba Tuhan yang berkata tentang kebenaran firman Tuhan. Mulai terkikis hari-hari ini. Sebab kenapa? Kebenaran firman Tuhan hari-hari ini tidak sejalan dengan realita yang terjadi. Mari, ini yang saya mau katakan. Saya mau terus berdoa supaya roh ketakutan ini, roh intimidasi ini keluar dari kehidupanmu, keluar dari kehidupan kita orang percaya. Sebab ketakutan, intimidasi adalah sebuah penghukuman, kata firman Tuhan. Intimidasi, ketakutan adalah penghinaan terbesar kepada kuasa kebangkitannya. Haleluya. Nah saudara, ketika orang percaya, ketika orang Kristen menyadari sungguh-sungguh akan pengorbanannya, akan kuasa kebangkitannya, sekali lagi saya katakan, tidak ada alasan lagi untuk kita mengalami intimidasi, ketakutan. Haleluya. Nah, oleh sebab itu terus saya menganjurkan, terus saya berkata kepada kita semuanya, bangun manusia roh kita, terus bangun dengan pembacaan firman Tuhan, dengan perenunganmu kepada Tuhan tiap-tiap hari, bangun mesbah tiap-tiap hari. Itu yang terus akan menguatkan kehidupanmu. Terus tetap mempercayai Tuhan, janjinya. Jangan pernah bosan, jangan pernah yang namanya jemu-jemu terus untuk terus membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam. Sebab hari-hari ini kalau engkau semakin jauh daripada Tuhan, kalau kita semakin meninggalkan daripada kasih karunia Tuhan, percayalah engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, pengharapanmu, imanmu tertuju kepada kemurahan daripada Tuhan. Nah saudara, saya akan menyampaikan kisah yang sama terjadi hari-hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan.
kisah tentang Raja Yosafat yang waktu itu dikatakan firman Tuhan bahwa dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Kerajaan Yehuda pada saat itu, yaitu Raja Yosafat, mengalami yang namanya ketakutan yang begitu luar biasa. Karena kenapa? Ada tiga bangsa yang besar yang bersekutu untuk memerangi, untuk membunuh, untuk menyerang daripada Raja Yosafat beserta dengan rakyatnya pada waktu itu. Nah, kebenaran ini Bapak Ibu, sejarah daripada kebenaran firman Tuhan ini sama terjadi hari-hari ini yang kita alami. Yaitu apa Bapak Ibu? Kita mengalami ketakutan. Hari-hari ini orang percaya mengalami ketakutan, intimidasi. Nah, kebenaran ini, makanya seperti yang saya katakan di awal, saya terus menyerang daripada spirit roh ketakutan ini supaya hilang daripada kehidupan kita, sehingga apa? Kita terus mempercayai kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, Saudara, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 dikatakan, di 2 Tawarik pasal yang ke-20, 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-14. Kalau kita melihat di ayat-ayat yang di atas, bahwa dikatakan gini, di ayat yang pertama, nanti kita lompat-lompat ke ayat selanjutnya supaya tidak memakan banyak waktu. Nanti saudara bisa baca di rumah, merenungkan daripada kisah ini, karena kisah ini sama seperti persis apa yang kita hadapi hari-hari ini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amun datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, hal-hal demikian ini, hal yang dialami oleh Yosafat ini beserta dengan rakyat daripada bangsa Yehuda waktu itu mengalami ketakutan, sebab ada 3 bangsa, yaitu bangsa Amon, bangsa Moab, dan pegunungan Seir ingin menyerang daripada kerajaan daripada yang dipimpin oleh Yosafat. Nah, kalau saudara baca di ayat yang ke-14 dikatakan gini, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Nah, dikatakan begini, waktu Yosafat mengalami ketakutan, dia menyerukan kepada bangsa Israel, Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat untuk mencari Tuhan, untuk berpuasa. Nah, tiba-tiba dikatakan ada seorang nabi yang berkata kepada Yosafat, dikatakan, kamu jangan takut. Nanti saudara bisa membaca kisah ini. Jadi dikatakan, engkau tidak usah takut, sebab aku sendirilah yang akan berperang menggantikan engkau, menggantikan rakyatku. Nah, tiba-tiba ada kekuatan, ada seorang nabi yang berkata bahwa engkau tidak perlu takut, sebab aku sendiri, yaitu Tuhan sendiri, yang akan berperang menggantikan engkau. Nah, saudara, tiba-tiba di dalam ayat yang ke-20 dikatakan begini, bahwa keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudara,
Ini yang saya mau katakan, bahwa raja ini raja yang aneh. Raja ini adalah raja yang lucu. Ketika orang mengalami ketakutan dan ingin bertempur untuk melawan 3 bangsa ini, yang seharusnya, ini yang saya mau katakan, yang seharusnya pasukan yang paling di depan, laskar yang paling di depan adalah orang-orang yang terlatih, adalah orang-orang yang terlatih untuk berperang. Mungkin kalau di sekarang ini angkatan bersenjata, mungkin marinirkah atau mungkin Kopasuskah, yaitu pasukan yang paling di depan. Tetapi raja ini, maka saya katakan raja ini sangat lucu. Barisan yang di depan untuk memulai satu pertempuran adalah apa? Pasukan pemuji, pasukan penyembah. Mungkin dikatakan gini, mana itu pemain tamborin, mana itu pemain keyboard, mana itu pemain drum, mana itu pemain gitar, suruh maju paling di depan sendiri. Pasukan yang paling di depan sendiri untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Yang seharusnya laskar yang dipilih oleh Raja Yosafat adalah pasukan-pasukan yang terlatih untuk berperang, orang-orang yang terlatih untuk bertempur. Tetapi pasukan yang paling di depan adalah pasukan pemuji, penyembah kepada Tuhan. Dan kita melihat dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-23, waktu mereka memuji dan menyembah kepada Tuhan. Wah, ini yang sungguh luar biasa. Ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, tiba-tiba Tuhan datang turun mengacau balokan. Ini yang saya mau katakan terjadi, yaitu roh kebingungan, sehingga 3 bangsa ini, bangsa Moab, bangsa Amon dan pegunungan Seir itu saling bertempur sendiri, saling melawan sendiri. Sebab dikatakan Tuhan sendiri yang turun menyerang, menghadang mereka untuk bertempur menggantikan bangsa Yehuda pada waktu itu. Sungguh luar biasa. Dikatakan ayat yang ke-23, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatnyalah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. 3 bangsa ini mengalami kebingungan. Sebab apa? Tuhan turun melakukan penghadangan, Tuhan melakukan pertempuran. Ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa waktu kita menyembah, waktu kita memuji nama Tuhan, waktu ketakutan datang dalam kehidupan kita, terus tetap percaya kepada Tuhan. Dan ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya, bukan aktivitas pujian kita, bukan aktivitas penyembahan kita, bukan aktivitas daripada keagamaan kita atau aktivitas ibadah kita yang membuat Tuhan melakukan penghadangan, yang Tuhan turun langsung untuk menyerang, untuk menghentikan daripada semua musuh-musuh itu. Tetapi yang merupakan daripada Tuhan melakukan penghadangan, yaitu apa? Apa isi daripada pujian kita? Apa isi daripada ibadah kita? Apa isi daripada doa kita? Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Di ayat yang ke-21, ini daripada isi pujian mereka, sehingga Tuhan turun sendiri melakukan penghadangan itu. Dikatakan setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan aktivitas penyembahan kita, bukan aktivitas ibadahmu, bukan aktivitas doamu yang membuat Tuhan melakukan terobosan, bukan aktivitas doamu yang Tuhan membuat daripada penghadangan, tetapi apa isi daripada doamu, apa isi daripada penyembahan kita. Nah, yang membuat Tuhan melakukan penghadangan, ini isinya, nyanyikanlah nyanyian syukur
bagi Tuhan. Nah, waktu isi daripada penyembahan kita, yaitu ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Waktu isi daripada penyembahan kita, ucapan syukur yang keluar dari kehidupan kita, saya percaya Tuhan akan turun melakukan penghadangan. Tuhan akan turun untuk melakukan terobosan-terobosan. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan sanggup melakukan itu. Yang penting apa isi daripada penyembahan kita. Sekali lagi, bukan aktivitas penyembahan, bukan aktivitas keagamaan, bukan aktivitas daripada ibadah kita. Karena kenapa? Banyak orang berdoa, ada banyak orang yaitu beribadah kepada Tuhan. Isinya apa? Keluh kesah, meminta-minta kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Makanya saya katakan, bukan aktivitas ibadah kita, bukan aktivitas doa kita yang membuat Tuhan melakukan semuanya itu, yaitu tetapi apa isinya? Isinya adalah nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Haleluya. Nah saudara, ternyata gini, ucapan syukur adalah yang pertama, pintu gerbang, mujizat, pintu gerbang, terobosan. Tuhan melakukan itu. Ucapan syukur adalah gini, sikap hati yang tenang, yang res. Kita percaya penuh kepada apa? Kuasa dan kedaulatan daripada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, bahwa ucapan syukur adalah sikap hati yang tenang, yang res, bahwa hati kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja yang kita tidak bisa lakukan dan kerjakan. Tuhan sanggup melakukan itu. Mempunyai sikap hati yang tenang, res, itu adalah hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terus yang saya mau katakan, bahwa waktu engkau mengalami intimidasi hari-hari ini, waktu engkau mengalami ketakutan hari-hari ini, mari ibadahmu, doamu, isinya harus ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur yang keluar dari hati kita yang paling dalam, bahwa betul-betul kita res, kita menaruhkan semuanya itu ke dalam tangan kasih karunia Tuhan, dan kita percaya penuh bahwa Tuhan sanggup melakukan dan menyelesaikannya itu dengan ajaib dan sempurna. Sehingga apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dari hati kita, tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan menyelesaikan itu dengan sempurna. Oleh sebab itu, terus percaya akan kuasa kebangkitannya, terus percaya kepada janji kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, dalam ibadah kita, dalam doa-doa kita, dalam penyembahan kita, isinya harus kita ubah. Isinya harus ucapan syukur yang keluar dari kehidupan kita. Waktu engkau mengucap syukur terus kepada Tuhan, mengucap syukur, seperti yang saya katakan di awal, bahwa ucapan syukur itu adalah sikap hati yang tenang, sikap hati yang res, percaya penuh kepada kedaulatan daripada Tuhan. Mari kita harus mempunyai sikap hati yang demikian. Ucapan terus yang keluar. Mungkin ada banyak alasan untuk kita ketakutan melihat hari-hari ini. Tetapi ini yang saya mau katakan, tetap mempercayai akan kuasa kebangkitannya yang telah menyelesaikan itu. Intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, sakit, penyakit telah diselesaikan itu dalam kuasa kebangkitannya. Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, bahwa jangan sampai ketakutan, intimidasi menguasai kehidupan saudara dan saya, sebab itu telah terselesaikan dengan sempurna di kayu salib. Oleh karena itu, mari aktivitas doamu, aktivitas penyembahanmu, aktivitas daripada pujianmu harus kita ganti. Isinya apa? Ucapan syukur yang keluar dari hati. Dengan totalitas percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semua itu dengan ajaib dan sempurna. Haleluya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Oh pasya karana mata karanamu. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, aku percaya akan kebenaran-Mu. Kuasa kebangkitan-Mu telah membebaskan kami semuanya. Sehingga ketakutan, intimidasi tidak menguasai kehidupan kami. Segala bentuk roh ketakutan, roh intimidasi, kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman-Mu akan membebaskan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Banyaklah yang Kau buat di dalam hidupku. Makasih Tuhan. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapak yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, kami bersyukur. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur padamu. Mari saudara kita mengangkat tangan kita dan kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya kekal selama-lamanya. Haleluya. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Buat kasih setia-Mu
ucapan syukur yang keluar dari hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami percaya kuasa kebangkitan-Mu akan mengubah kehidupan kami. Ketakutan, intimidasi telah terselesaikan itu di kayu salib. Telah terselesaikan itu lewat kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun kami berada, dimanapun anak-anakku berada hari-hari ini Tuhan, mari kuatkan hidup mereka. Kuasai kehidupan mereka dengan kebenaran firman-Mu. Sebab janji-Mu tidak pernah berubah. Janji-Mu, kebenaran firman-Mu tidak pernah berubah dulu, kemarin, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu meteraikan kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Sehingga kebenaran firman-Mu tertanam, sungguh-sungguh tertanam dalam kehidupan kami. Memerdekakan kehidupan kami, menguatkan kami pada hari-hari terakhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan selesai daripada ibadah ini, yang kami tahu kuasa-Mu, pekerjaan-Mu tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kami. Terus Kau akan melawati kami, memberkati daripada setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, dibuat berhasil, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terimalah berkat ini demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerahnya menyertai engkau. Kemuliaannya, kasih setianya tidak pernah meninggalkan engkau. Terimalah berkat ini demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Terus berjaga-jaga pada hari-hari ini. Terus tetap mengandalkan Tuhan, bangun mezbah di rumah. Terus berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya waktu terus kita melakukan ini, manusia roh kita akan dibangkitkan. Pesan saya sebagai gembala bahwa stay at home, tetap di rumah saja sampai benar-benar kondisi selesai dengan baik dan sempurna. Tetap percaya janjinya, tetap percaya kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.